Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nauri Channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari supplier tangan pertama yang benar. Mengapa kita harus mencari supplier tangan pertama yang benar? Karena keuntungan untuk kita adalah akan membuat konsumen kita menjadi puas, sehingga akan repeat order, akan kembali order kepada kita. Yang benar itu dalam artian, satu, kualitas produknya itu bagus, nggak abal-abal, ya. Jadi kalau fashion dari segi jahitannya bagus, kemudian dari segi warna itu emang sesuai dengan gambar. Nah, selain dari kualitasnya bagus, juga kinerja dari suppliernya itu bagus, nggak lelet. Misal kita pesan hari ini, hari ini juga dia langsung kirim barang ke kita gitu. Atau kalau kita pesan barangnya sore hari, biasanya supplier akan kirim di besok hari. Nah, jangan sampai kita memilih supplier kualitasnya bagus, tapi kinerja dari supplier tersebut lelet. Misal kita beli barang hari ini, hari Senin misalnya, nanti hari Rabu baru dikirim atau hari Kamis baru dikirim. Nah, itu berarti supplier yang kinerjanya kurang bagus atau lelet, tidak giat, sehingga barang diterima ke kitanya lambat. Kalau barang diterima ke kita lambat, otomatis konsumen kita akan menerima barang dari kita itu akan lambat, sehingga konsumen akan menilai kepada kita bahwa kita adalah penjual yang tidak memiliki kinerja yang bagus. Sehingga, mencari supplier tangan pertama yang benar adalah salah satu hal yang sangat penting bagi pebisnis online gitu. Jadi kalau suppliernya bagus, kualitas produknya bagus, kemudian kinerjanya bagus, nggak lelet, nah otomatis konsumen kita juga akan kebawa puas, sehingga akan terjadi repeat order kembali ke kita, bahkan akan menjadi pelanggan kita. Itu pentingnya cara mencari supplier tangan pertama yang benar. Oke, apa saja sih cara mencari supplier tangan pertama yang benar? Nah, mencari supplier tangan pertama yang benar itu kita bisa melakukan dengan cara online. Jadi selain offline, kita bisa mencari supplier yang online. Salah satunya adalah di marketplace. Apalagi sekarang marketplace sudah banyak di Indonesia. Nah, salah satu marketplace-nya adalah satu di Shopee. Jadi kalian bisa ngambil supplier dari marketplace Shopee. Nah, selain Shopee, kalian juga bisa ngambil supplier dari Tokopedia atau Bukalapak atau Lazada. Jadi kalian bisa mengambil salah satu supplier dari marketplace yang 4 ini. Yang pertama Shopee. Kalau di Shopee tidak ada barang yang ingin kalian jual, kalian coba cari di Tokopedia, ya. Atau Bukalapak, kalian bisa cari supplier dari Bukalapak atau di Lazada. Nah, cara ini bisa dilakukan untuk pebisnis online yang menggunakan sistem dropship atau pre-order atau stok barang gitu. Jadi bisa mencari supplier di 4 marketplace ini. 1 Shopee, 2 Tokopedia, 3 Bukalapak, 4 Lazada. Tapi khusus untuk penjual online atau pebisnis online yang menggunakan sistem dropship itu tidak bisa menggunakan atau tidak bisa mencari supplier dari Lazada. Mengapa? Karena Lazada untuk saat ini belum ada sistem dropship, ya, belum ada fitur dropship. Sehingga bagi kalian yang masih menggunakan sistem dropship hanya bisa mencari supplier di 3 marketplace saja. Yang pertama Shopee, kedua Tokopedia, ketiga Bukalapak. Jika ada barang, salah satu barang yang ingin kalian jual, tapi barang tersebut hanya ada di Lazada, kalian bisa menggunakan dengan sistem pre-order atau reseller gitu ya. Apa itu pre-order? Akan saya jelaskan sedikit, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di video selanjutnya.
Jadi pre-order ini misal kita posting baju gitu, posting baju dari supplier Lazada. Ya, posting baju dari supplier Lazada, baik itu diposting di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak atau di Facebook. Misal kita posting di Facebook baju yang mana baju tersebut ngambil dari supplier Lazada. Nah, jika ada yang beli, baru kita beli di Lazada. Nah, tapi kita harus ngasih tahu dulu ke pelanggan kita atau ke konsumen kita, Kak, gimana nih, udah fix belum beli bajunya gitu. Tapi saya pakai sistem pre-order gitu. Barang akan saya kirim sekitar 4-7 hari. Jadi nggak bisa langsung dikirim ke konsumen kita karena kita harus beli ke supplier kita gitu. Itu maksud dari pre-order. Jadi pre-order itu jika ada pelanggan yang membeli barang ke kita, baru kita beli ke supplier. Nah, kemudian supplier kirimnya ke kita dulu. Setelah supplier kirim barang ke kita, baru kita kirim ke konsumen. Itu adalah sistem pre-order. Beda lagi dengan sistem dropship. Dropship itu adalah kita mempromosikan produk dari supplier, baik itu dari Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Nah, kalau Lazada kan tadi gak bisa ya. Jadi dropship itu hanya bisa di 3 marketplace, Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak. Kita posting salah satu produk dari 3 marketplace ini. Nah, jika ada yang beli, kita langsung beli ke supplier. Nah, alamat yang tercantum di checkout salah satu marketplace ini adalah alamat pembeli, jangan alamat kita, sehingga barang akan langsung dikirim ke alamat pembeli. Tapi biasanya di sana ada kolom fitur dropshipper. Nah, kolom di sana langsung isi. Nanti ya lebih jelasnya saya tampilkan layarnya di video selanjutnya. Ini hanya sekilas saja tentang dropship. Nah, jadi seolah-olah dropship itu yang kirim barang itu bukan supplier tapi kita, sehingga pembeli kita itu tahunya bahwa barang tersebut dikirim dari kita, bukan dari supplier. Itu jadi dropship itu kita posting barang, jika ada yang beli kita beli ke supplier, nanti supplier yang akan kirim barang langsung ke pembeli kita gitu. Jadi kita tugasnya hanya memposting barang milik supplier. Setelah kita ngambil keuntungan, misal supplier jualnya 10.000, nah kita jual 15.000, berarti kita dapat untung 5.000 dari satu produk. Itu dropship ya. Jadi supplier online itu kita bisa cari di marketplace, kemudian bisa di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak atau Lazada. Tapi untuk sistem dropship hanya bisa dicari atau hanya bisa mencari supplier dari 3 marketplace ini. Kecuali kalau menggunakan sistem pre-order, kalian bisa nyari supplier dari Lazada, seperti itu. Untuk selanjutnya, yang harus kalian perhatikan ketika kalian ngambil supplier online dari salah satu marketplace, baik itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau Lazada, adalah rating. Rating itu bisa dikatakan penilaian toko dari konsumen mereka gitu. Nah, saran dari saya, jika kalian ngambil supplier dari salah satu yang 4 ini, kalian ngambil rating yang 4,8 ke atas. Yang 4,8, jika ada supplier yang ratingnya 4,8 berarti itu udah terbilang bagus, baik bagus dari segi kualitasnya ataupun bagus dari segi kinerjanya. Jadi barang sampai ke konsumen itu nggak lelet gitu. Misal kalian ingin menjual baju A, kita cari. Nah, misal di Shopee nih, ada supplier yang menjual baju A itu ada 5 supplier. Kita pilih dari salah satu supplier yang 5 itu, supplier mana yang ratingnya paling tinggi, maka kita ngambil dari supplier tersebut. Nah, lain halnya jika kita ingin menjual baju B misal ya,
Tapi produk baju B di supplier Shopee hanya ada 2 supplier. Di Tokopedia misal tidak ada, di Bukalapak tidak ada, di Lazada tidak ada. Jadi baju B hanya ada di Marketplace Shopee, itu pun hanya ada di 2 supplier. Akan tetapi 2 supplier tersebut hanya mendapat rating 4,7. Jadi keduanya mendapat rating 4,7. Berarti kan udah mentok. Nah, kalau udah mentok, kalian bisa ngambil supplier tersebut. Nah, jadi selagi tidak mentok, selagi ada supplier yang ratingnya bagus, misal 4,8, kalian harus ngambil rating supplier yang ratingnya 4,8 tersebut. Tapi kalau udah mentok, gak ada supplier lagi, dan hanya ada supplier yang memiliki rating 4,7, kalian bisa ngambil dari supplier tersebut gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan, 1 rating, kemudian 2 followers. Followers adalah salah satu hal yang penting untuk dilihat ketika kalian ingin mencari supplier. Jadi, carilah supplier yang followersnya udah banyak. Karena kemungkinan supplier yang udah followersnya banyak itu berarti dia supplier tersebut sudah berjualan lama gitu. Dan juga kinerjanya juga bagus. Orang follow toko dia itu ya karena yang pertama produknya bagus-bagus, kemudian kinerjanya juga bagus. Nah, selain itu juga barangnya komplit, itu macam-macam produk. Itu jadi selain rating, hal yang harus diperhatikan ketika kalian mencari supplier itu adalah followers. Carilah marketplace supplier yang followersnya sudah banyak, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah ulasan. Selain dari rating dan followers, hal yang harus diperhatikan ketika kalian mencari supplier online, salah satu di marketplace itu adalah ulasan. Cari ulasannya yang bagus. Biasanya kalau rating tinggi, misal ratingnya 4,8, nah, ulasannya juga otomatis akan bagus. Nah, jangan sampai misal kalian ingin jualan produk herbal, kemudian ratingnya 4,7, tapi ketika di ulasan melihat bintang 1 itu ternyata ada konsumen dia yang kurang suka dengan produknya karena supplier tersebut kirim barang ke dia itu kirim barang yang gak ori, jadi dia kirim barang herbalnya yang KW. Nah, jangan sampai seperti itu ya, kan banyak tuh ulasan yang jelek itu gara-gara barang KW, atau gara-gara lama datangnya, atau gara-gara ketika barang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau gara-gara ya barang rusak gitu kan. Kalau barang rusak itu kebanyakan itu bukan salah dari supplier, tapi karena di perjalanan gitu. Ya, jadi kalian harus bisa mencari supplier yang ulasannya bagus. Kalau misal ratingnya itu bagus 4,8, tapi ketika melihat ulasan ada salah satu konsumen dia yang bilang bahwa barangnya itu pecah gitu. Itu kemungkinan pecah itu bukan dari supplier, tapi ketika sedang di perjalanan gitu. Jadi itu ya bisa dikatakan bukan kesalahan dari supplier, atau bisa juga supplier yang teledor, tidak baik dalam pengemasan, tapi produknya ori gitu. Nah, itulah hal yang harus diperhatikan ketika kalian ngambil supplier online. Salah satu dari marketplace itu adalah 1 rating. Ratingnya harusnya ya disarankannya 4,8, tapi kalau udah mentok gak ada 4,8, adanya 4,7, nah kita bisa ngambil 4,7. Tapi gimana nih, kita mau jualan baju C misal, tapi baju C tersebut hanya ada 4,6. Wah, kalau 4,6 itu udah kualitas rendah gitu. Jangan maulah, mending cari produk yang lain gitu. Jangan sampai kita jual produk dari supplier yang ratingnya 4,6, apalagi 4,5. Itu kualitasnya udah sangat rendah.
Nah, kemudian satu rating, kemudian followers, cari supplier yang followersnya udah banyak. Nah, selain itu cari supplier yang ulasannya bagus. Biasanya kalau ratingnya bagus, ulasannya juga akan bagus. Seperti itu. Untuk selanjutnya, keunggulan mengambil supplier dari marketplace itu adalah, jadi kita ngambil supplier dari marketplace itu ada keunggulannya. Salah satunya adalah satu, foto sudah disediakan. Jadi ketika kita ngambil supplier dari marketplace itu, kita gak usah foto-foto lagi produk, gak usah capek foto produk, gak usah sewa kamera biar hasil fotonya bagus, gak usah. Jadi dari marketplace itu foto sudah disediakan, tinggal kita simpan foto supplier ke galeri kita, ya. Selanjutnya, deskripsi dan judul sudah disediakan. Jadi bagi kalian yang nggak mau mikir lama bikin deskripsi produk, selain itu yang nggak mau mikir lama bikin judul produk itu, ya enak ya cari supplier dari marketplace itu, karena dari marketplace itu yang namanya deskripsi dan judul itu pasti sudah ada, tinggal kita copy paste, kemudian judulnya juga copy paste, copy dari supplier, nah kemudian paste ke toko kita gitu. Tapi usahakan jangan disamakan 100% ya, harus ada bedanya dikit, jangan terlalu sama dengan supplier. Tapi kalau mau semuanya sama ya gak masalah gitu. Tapi ini saran dari saya, jangan terlalu sama dengan supplier. Mengapa jangan terlalu sama dengan supplier? Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Termasuk foto. Foto juga jangan terlalu sama dengan supplier. Ya, nanti alasannya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Gitu. Jadi foto sudah disediakan, kemudian deskripsi dan judul juga sudah disediakan, tinggal kita copy paste. Selain itu, pembeli lebih diprioritaskan. Ketika kita membeli barang dari supplier melalui marketplace itu, maka kita akan lebih diprioritaskan ya. Beda lagi ketika kita beli ke supplier melalui WA gitu atau melalui selain dari marketplace, maka kita akan sedikit diabaikan. Itu karena itu pengalaman saya. Dulu saya kalau beli barang itu ada yang melalui marketplace, ada juga yang melalui WA. Yang melalui WA salah satunya adalah menggunakan sistem COD. Ya, jadi saya terpaksa harus melalui WA. Tapi itu gak enaknya ketika kita beli barang dari supplier melalui WA atau tidak melalui marketplace itu barang susah dikirim. Udah sehari lihat statusnya kok ini belum dikirim ya. Udah 2 hari sama belum dikirim. Kemudian saya chat ke penjualnya, Kak ini kenapa kok belum dikirim? Padahal saya udah lama pesennya, udah saya bayar juga. Nah kemudian penjual tersebut bilang, aduh Kak maaf nih, lagi banyak orderan di marketplace. Nah, saya lagi mementingkan dulu marketplace. Jadi penjual itu lebih mementingkan pembeli dari marketplace, karena kan marketplace itu jelas ada fitur penilaian, kalau WA itu gak ada. Jadi mau lama mau cepet itu gak ngaruh kalau penjual kirim barang melalui pembeli yang melalui WA gitu. Beda lagi dengan penjual kirim barang dari marketplace. Kalau penjual kirim barang dari marketplace itu lama, otomatis pembeli akan memberi rating yang rendah, sehingga akan membuat toko supplier memiliki rating rendah. Nah, itu jadi pembeli lebih diprioritaskan. Ya. Jadi kalau ada pembeli dari marketplace, kemudian ada juga pembeli dari WA, itu kebanyakan supplier tersebut mendahulukan pembeli dari marketplace. Sehingga salah satu keunggulan mengambil supplier dari marketplace itu adalah pembeli lebih diprioritaskan. Untuk selanjutnya adalah harga lebih murah.
Tentunya kalian udah pada tahu bahwa di yang namanya marketplace itu banting harga itu udah gak aneh gitu. Sehingga untuk mencari supplier yang harganya murah itu sangat mudah. Gitu. Karena supplier-supplier yang ada di marketplace itu kebanyakan banting harga. Gitu. Jadi keuntungan buat kita juga, kita ngambil dari supplier marketplace itu akan mendapatkan harga yang lebih murah. Itulah keunggulan mengambil supplier dari marketplace. Mungkin itu saja penjelasan keseluruhan dari cara mencari supplier tangan pertama yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang ingin memulai bisnis online. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.